Fuji ternyata turut memberikan dukungan untuk Dylan Janiar yang baru saja bercerai dari Safnoviarti Asdi karena diselingkuhi. Fuji memang tidak memberikan dukungannya secara terang-terangan di depan publik dan Dylan Janiar, tapi hal tersebut diketahui setelah Erika Carlina dan Rachel V-nya membongkarnya. Berawal dari Erika Carlina dan Rachel V-nya membuat konten bersama Dylan untuk menceritakan masalah rumah tangganya dengan Safno. Setelah Dylan menceritakan semuanya, Erika Carlina lantas memberitahu Dylan bahwa dirinya dan Rachel V-nya mengetahui kabar soal perceraiannya dari Fuji. Erika Carlina mengatakan Fuji yang selalu mengirim video Dylan Janiar membahas soal mantan suaminya. Di setiap pesannya tersebut, Fuji juga selalu menegaskan dirinya berada di sisi Dylan. Dylan Janiar pun sempat tertawa geli mengetahui reaksi Fuji yang mendukungnya. Apalagi Fuji juga meminta Dylan untuk tidak pantang mundur membongkar keburukan mantan suaminya. Tidak hanya sekedar mengirim video, Fuji ternyata juga titip pesan untuk Dylan agar terus semangat dan kuat. Dylan pun sangat berterima kasih dan memberikan doa baik pula untuk Fuji agar mendapatkan jodoh terbaik. Dylan Janiar pun sempat terheran-heran melihat isi pesan Fuji yang hanya mengirim video tentangnya pada Erika Carlina. Rachel V-nya mengatakan hal itu dilakukan supaya dirinya dan Fuji tidak kehilangan stiker api dari TikTok. Namun Fuji juga menyukai sikap Dylan Janiar yang begitu membara membongkar keburukan mantan suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngobrolin tentang mbak-mbak TikTok yang cantik, luar biasa, kaya raya, sukses, tapi diselingkuhin sama suaminya. Mas, ngerti? Gop. Setelah tak hitung-hitung jumlah subscribernya dia di Instagram, kalau dikalikan dengan jumlah biaya per subscribe-nya, kamu tahu nggak mencapai berapa? Hampir 1 miliar rupiah. Itu baru subscriberan doang, belum sama endorsean dia. Kamu tahu, kamu bisa bayangin sekaya apa dia. Sakjane kalau dipikir-pikir dia tuh nggak butuh kamu. Tenang. Dan kedua, dia lovely banget, dia lucu, dia cantik. Dok kowe sik raine kaya mangot lele meh sok kegantengan dolanan wedokan liya nganggo Tinder. Utat muding. Mbak kira-kira butuh suami baru nggak? Mending suaminya diganti sama saya. Gue bingung kenapa orang jelek tuh suka kepedeannya. Kayak, lu tahu kan yang suka selingkuh tuh bentukannya kayak apa? Gue nggak usah sebutin lah ya, gue nggak mau menghina fisik, tapi lu tahu sendiri kan jeleknya kayak apa? Nggak, maksud gue nih, kenapa sih susah gitu nggak bisa membudayakan berkaca sebelum berlagak, sebelum bertingkah? Kenapa susah banget pada nggak bisa ngaca gitu? Jujur gue tuh jarang banget nemuin orang ganteng ataupun orang cantik yang selingkuh ataupun bertingkah berpola. Kayak lu cross check aja dah, lu lihat di penjara bentukannya kayak apa. Emang ada yang ganteng? Kagak ada, nyet. Coba misalkan lu lihat dah tuh yang jadi ani-ani. Ya, kebanyakan aslinya itu lu tau lah bentukannya kayak gimana ya sebelum mereka itu pada OP dan permaksana sini. Tahu kan bentukannya kayak apa? Emang lu pernah nemuin ani-ani cantik? Ya, ada sih yang cantik, tapi kan itu setelah dipermak. Nggak, maksud gua nih ya, kalau misalkan emang orang itu udah jelek ya, fisik gitu kan, ya karakternya sebisa mungkin jangan jelek juga gitu kan. Ini diborong semua udah kayak flash sale aja. Gue tuh sebenarnya nggak mau julid ya, tapi tuh orang-orang kayak gini tuh minta dijulitin, lu tahu ya. Gue bingung orang-orang kayak gitu harus diapain lagi? Dikasih tahu nggak bisa, ditempeleng nggak jerak gitu kan, kayak Emang banget gue udah nonton podcastnya Deddy Sumargo sama Dylan ya. Ibaratnya tuh Sarno itu cuma disuruh mencintai Dylan aja udah. Itu doang tugasnya di dalam hidupnya dia, mencintai. Ngono tok iki lho jarak pecos. Ya ampun, ibaratnya dari sejak pernikahan sampai dia menjalani rumah tangga yang bertahun-tahun itu, dia benar-benar RP 0. Iya toh kok Sarno. Kok heran aku. Ada yang bilang laki-laki yang kayak gitu tuh banyak lagi kak. Bahkan orang-orang laki-laki yang sekarang itu tuh bahkan dia nggak segan-segan menyuruh istrinya itu kerja. Udah pada seneng mereka gitu. Dan pekerjaannya juga itu harus membantu dia gitu, keuangannya dan lain sebagainya. Bahkan udah kerja beli apa-apa juga dilarang. Itu udah banyak kak di luar sana begitu. Pertanyaan gue cuman begini aja nih, begini doang. Kok mau gitu loh? Ya, jangan mau guys. Ya, prinsipnya cuma begini doang. Kalau misalkan kita sudah membantu seseorang atau orang terdekat kita atau suami kita untuk mencari nafkah, di mana itu adalah tugas dari seorang kepala keluarga, ya udah, berarti lu jangan patriarki. Orang lu aja udah nggak mampu begitu, udah nggak mampu patriarki, main perempuan.
Menjijikan banget manusia kayak gitu hidup lagi. Terus gue titip pesen ya kepada seluruh wanita di seluruh Indonesia ini atau di luar negeri segala macam, kalau udah tahu di beritanya begini, terus Sarno lagi punya kebutuhan ya guys, tolongin aja nggak apa-apa, tapi jangan lupa nih ya, kuras, jangan mau yang dikuras ya, kuras gitu. Beneran Dilan yang ngeluarin duit, gue yang kagak ikhlas. Gue nungguin banget kabar lu setelah ini gitu. Dan gue yakin nih 100% lu tidak akan pernah hidup bahagia karena hasil curian lu masukin perut lu. Dari semua pernyataan Dilan yang sangat dar-der-dor di semua podcast akhir-akhir ini gitu ya, ada satu pernyataan yang membuat gue kayak iya juga ya ampun sangat tertampar gitu ya kan. Ada satu kalimat dia bilang kayak gini, cewek atau anak perempuan yang di hidupnya itu fatherless ya, alias tidak memiliki sosok seorang ayah gitu ya, figur ayah, entah ayahnya meninggal ketika dia masih kecil atau dia wujudnya ada tapi figurnya nggak ada gitu kan. Dia itu adalah cewek-cewek yang haus akan kasih sayang. Dan biasanya cewek-cewek yang tidak memiliki figur seorang bapak gitu ya dalam hidupnya gitu kan, nggak ada contoh gitu kan, oh cowok baik tuh seperti ini, cowok tulus tuh seperti ini, cowok effort tuh seperti ini gitu. Dia tidak ada gambaran kayak gitu karena dia nggak punya figur bapak gitu di hidupnya gitu kan. Biasanya cewek-cewek kayak gini itu sering disakitin sama cowok, sering dikibulin sama cowok, sering dimanipulatif sama cowok. Kenapa? Kebapak sehati. Ketika mereka ditreatment sama lawan jenis alias pasangan mereka, yang sebenarnya kalau orang ngelihat itu mah bare minimum, ya kan? Itu biasa aja gitu. Itu effortnya kecil sebenarnya, tapi di mata mereka yang fatherless, tidak punya figur ayah, itu sangat spesial, sangat diagung-agungkan. Tertampar. Jadi bego. Jadi kita cewek-cewek fatherless itu ya sehaus kasih sayang itu, walaupun cuma menerima treatment yang sebenarnya itu adalah bare minimum. Jadi buat cewek-cewek ya yang punya figur bapak, apalagi bapaknya seperti Guangsik, jangan pernah ngomong ke cewek-cewek yang nggak punya figur bapak, masih hidup tapi kagak ada figurnya gitu. Lu bego sih, begitu aja lu udah jatuh cinta, begitu aja lu udah baper. Kagak relate ya di lu ya, kagak relate ya. Jadi buat cewek-cewek di sana gitu kan, apalagi yang belum pada menikah, belum menemukan jodohnya, mari kita usahakan mencari calon figur ayah yang baik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak mengalami fatherless gitu di hidupnya kelak gitu kan. Kalau kata Anya Geraldine itu, kita ubah mindset kita, jangan kapan target nikah. Targetnya bukan kapan nikah, tapi targetnya adalah menikah untuk tidak bercerai. Anjay, ya kan? Yang tidak bercerai aja banyak yang fatherless gitu, apalagi bercerai. Assalamualaikum. Dilan Janiar, kemarin aku sempat membela kamu tentang perselingkuhan suamimu ya. Dan kita semua di sini itu juga membela kamu gitu loh. Tapi kamu apakah berpikir gitu loh, dampak yang terjadi sekarang ya, dengan cerita yang kamu dipanggil kemana-mana yang selalu aku ngikutin. Terserah orang beranggapan aku seperti apa ya, mau setuju atau enggak, terserah. Tapi aku melihat tuh energi kamu tuh semakin negatif ya. Jadi membuat aku ya itu semakin membenci Safno. Padahal aku tuh gak kenal Safno sama sekali. Aku hanya kenal dari kata-kata kamu gitu loh. Aku gak tahu dan gak pasti audiens yang lain itu juga sependapat sama aku atau enggak. Tapi di sini kamu harus ingat bahwa kamu ya sama Safno itu punya seorang anak, dan anak itu juga butuh seorang figur ayah ya. Jangan sampai ya anakmu itu juga mempunyai kebencian yang sama ya seperti kamu membenci Safno. Jangan membuat kebencian itu merusak siapa dirimu sebenarnya, siapa Dilan dulu yang sebenarnya, yang suka lucu ya, yang menggemaskan ya kan, yang suka happy. Aku dulu adalah anak dari orang tuaku yang bercerai. Dan yang lebih parah itu, aku kan main tangan ya sampai semengerikan itu ya. Tapi sama sekali aku tidak membenci dia gitu loh, karena ibuku tidak pernah menanamkan kebencian atau sakit hati itu gitu loh. Paham gak sih maksudku?